Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihradia dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang materi diksi. Semoga penjelasan saya ini mudah dimengerti, mudah dipahami, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengenal lebih lanjut materi tentang diksi, alangkah baiknya kita pahami lebih dulu apa arti dari diksi itu sendiri. Diksi adalah pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi tidak hanya memilih kata untuk menyatakan gagasan, menyampaikan peristiwa, melainkan diksi itu ada hubungannya dan kaitannya dengan persoalan-persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari diksi. Ada makna kata, denotasi, konotasi, sinonim, homonim, serta kata umum dan kata khusus. Yang pertama adalah makna kata, denotasi, dan konotasi. Apa sih kata denotasi itu? Kata denotasi adalah kata-kata yang tidak mengandung makna atau tanpa ungkapan-ungkapan tambahan. Kata denotasi ini memiliki beberapa istilah, disebut juga kata kognitif, kata konseptual, kata referensial, dan juga kata preposisional. Mengapa kata denotasi disebut juga dengan kata kognitif? Karena kata denotasi berhubungan dengan kesadaran manusia dan pengetahuan, dan di mana hal-hal tersebut dapat diterima oleh kesadaran manusia, panca indera manusia, dan juga rasio manusia. Sedangkan kata denotasi disebut juga dengan kata preposisional karena kata denotasi itu mengandung kata yang bersifat faktual. Nah, itu penjelasan mengenai kata denotasi. Kita pindah ke penjelasan kata konotasi. Kata konotasi adalah kata-kata yang mengandung arti tambahan atau ungkapan-ungkapan tertentu dan nilai rasa tertentu di samping makna dasar yang umum. Nah, kata konotasi juga memiliki beberapa istilah, disebut juga kata emotif dan kata evaluatif. Mengapa hal tersebut? Karena dari kata konotasi ini, pembicara dapat menyampaikan perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dari pihak lain, yakni pihak pendengar, melalui kata tersebut kita dapat tahu bahwa pembicaranya setuju dan mengungkapkan perasaan serta memendam perasaan yang sama. Untuk membedakan denotasi dengan konotasi, saya akan memberikan sebuah contoh. Contohnya yaitu pada kalimat pertama, pada hari ulang tahunnya kakak diberi bunga yang harum itu. Sedangkan pada contoh yang kedua, semua pemuda menyukai bunga desa yang cantik itu. Di sini kita tahu jelas bahwa ada perbedaan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Pada kalimat pertama, jika kita fokus pada kata bunga, ini berarti adanya atau nyata bersifat faktual, sehingga bisa dikategorikan dengan pada kalimat pertama itu kata denotasi tanpa ada ungkapan-ungkapan tambahan. Sedangkan pada kalimat kedua, bunga desa yang cantik itu adalah kalimat tambahan yang dimana menyampaikan bahwa sebenarnya bunga desa itu adalah wanita yang cantik, wanita yang paling cantik di desa itu. Sehingga pada kalimat kedua dikategorikan sebagai kata konotasi. Selanjutnya materi tentang sinonim. Sinonim itu tentu tidak asing lagi dari telinga kita semua.
karena kita belajar sinonim sejak kita SD. Sinonim berasal dari dua kata, yakni sim atau sama dan onoma atau nama. Sehingga secara istilah, sinonim adalah kata-kata yang mengandung makna yang sama. Contoh dari sinonim adalah aku, sinonimnya adalah saya, wanita sinonimnya adalah perempuan, dan cantik sinonimnya adalah elok. Nah, kesinoniman suatu kata atau dari dua kata itu dapat diukur dari dua kategori. Yang pertama yaitu kedua kata tersebut harus sama dalam semua konteks. Ini disebut juga dengan sinonim total. Kemudian kategori kedua, kedua kata itu harus mengandung atau memiliki identitas makna, emotif, dan evaluatif. Ini disebut juga dengan sinonim komplit. Nah, sinonim tidak dapat dihindarkan dari satu bahasa karena adanya dua faktor. Faktor yang pertama yaitu sinonim terjadi karena adanya penyerapan. Misalnya, kita telah mengetahui adanya kata hasil, tetapi kita tetap menerima adanya kata prestasi dan juga kata produksi. Pada faktor yang kedua, yaitu sinonim terjadi karena adanya penyerapan kata-kata daerah ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya tali dengan tampang, parang dengan golok, kemudian singkong dengan ubi kayu. Homonim. Selanjutnya adalah homonim. Homonim adalah dua kata atau lebih yang bentuknya sama tetapi mengandung makna yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang homonim masih dapat dibedakan lagi atas homograf dan homofon. Karena kesamaan bentuk itu dapat dilihat dari sudut ejaan dan ucapannya. Ada homonim yang homograf dan homofon, artinya baik ejaan maupun ucapannya sama. Seperti pada kata bisa. Bisa berarti dapat dan bisa juga berarti bisa dari ular. Kemudian ada homonim yang homofon yang tak homograf. Maksudnya ejaannya sama tetapi ucapannya berbeda. Seperti sedang yang artinya sebuah atau rintik dan sedang yang artinya mobil. Kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus dapat dibedakan atas luas tidaknya cakupan makna yang dikandungnya. Bila suatu kata mengacu pada suatu hal atau kelompok yang luas bidang lingkupnya, maka kata itu disebut dengan kata umum. Namun, jika ia mengacu pada pengarahan yang khusus dan konkret, maka kata-kata itu disebut dengan kata khusus. Karena kata yang khusus memperlihatkan perhatian yang khusus atau kepada objek yang khusus, maka kesesuaian akan lebih cepat diperoleh oleh pembaca dan penulis. Misalnya kalau seseorang mengatakan, "Si Nero anjing Tommy menggigit adik saya," maka kata si Nero tidak akan menimbulkan salah interpretasi karena antar pembicara dan pendengar. Karena si Nero mengacu kepada objek yang khusus, yaitu anjing Tommy yang bernama si Nero. Tetapi, kalau kalimat itu berturut-turut kita gantikan dengan kata lain, maka makin kaburlah pengarahan itu. Dengan demikian, semakin khusus sebuah kata atau istilah, semakin dekat titik persamaan atau yang dapat dicapai antara penulis dan pembaca. Sebaliknya, jika semakin umum sebuah istilah, semakin jauh pula titik pertemuan antara penulis dan pembaca. Perbedaan kata khusus dan kata umum. Kata khusus itu nama diri. Pada umumnya, kita sepakat bahwa semua nama diri adalah istilah yang paling khusus, sehingga menggunakan kata-kata tersebut tidak akan menimbulkan salah paham bahwa nama diri ini merupakan kata khusus, tidak boleh disamakan dengan kata yang lain atau kata denotatif.
Kata khusus memang pada dasarnya memiliki denotasi yang tinggi tingkatnya. Orang yang bernama Lisa misalnya, dilahirkan pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Pada dasarnya hanya memiliki denotasi dan tidak akan menimbulkan konotasi lain selain dari menyebut orang itu. Kata umum. Gradasi kata umum. Bila kita beralih dari nama diri kepada kata benda misalnya, maka kesulitan itu akan meningkat. Semakin umum sebuah kata, semakin sulit pula tercapainya titik pertemuan antara penulis dan pembaca. Kata benda seperti kucing misalnya, akan menimbulkan daya hayal yang berbeda antara penulis dan pembaca. Kita tidak tahu bagaimana tepatnya pengertian dan ciri-ciri kucing itu. Mungkin penulis membayangkan kucing ini dipelihara yang imut. Sebaliknya, yang membaca kata kucing itu membayangkan seekor kucing hutan yang liar. Nah, sesungguhnya perbedaan antara yang khusus dengan yang umum bagaimanapun juga akan bersifat relatif. Sebuah istilah atau kata mungkin akan dianggap khusus bila dipertentangkan dengan istilah yang lain, tetapi akan dianggap umum bila harus dibandingkan dengan kata yang lain. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai diksi. Terima kasih telah menonton. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.